Pemirsa, rencana aksi damai 2 Desember yang diakhiri sholat Jumat akan digelar di lapangan Monas. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab meminta acara digelar di luar Istiqlal karena untuk menampung umat yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Lalu berapa kira-kira kapasitas tampung di halaman Monumen Nasional jika digunakan untuk sholat berjamaah? Kami punya perhitungannya untuk Anda. Monumen Nasional atau Monas mempunyai luas kurang lebih 80 hektar. Luas lahan keseluruhan ini diperkirakan merupakan lahan yang bisa digunakan untuk warga berdoa bersama. Jika acara demo super damai yang diisi dengan sejumlah acara dan diakhiri dengan sholat Jumat bersama ini, maka gambarannya adalah kapasitas jamaah sholat kita coba konversi dengan Masjid Istiqlal. Karena tidak pernah ada kegiatan yang begitu besar di Monas seperti yang diperkirakan akan terjadi 2 Desember nanti. Konversinya adalah daya tampung Masjid Istiqlal. Masjid dengan luas kurang lebih 9 hektar mampu menampung 250.000 jamaah. Sehingga daya tampung Monas adalah 8 hingga 9 kali daya tampung Istiqlal jika digunakan untuk sholat berjamaah. Memang balkon dan Taman Istiqlal dalam hal ini masuk dalam hitungan. Namun Monas tidak ada balkonnya. Sehingga konversi tim iNews dapatkan daya tampung Monas adalah 1,8 juta jamaah hingga 2 juta jamaah. Ini tidak termasuk Jalan Medan Merdeka jika digunakan juga untuk sholat dan berdoa. Sejumlah sumber menginformasikan masa yang akan hadir melakukan aksi 212 dan kemudian melakukan sholat Jumat bersama mencapai 700.000 hingga 1 juta jiwa. Artinya, Monas merupakan lokasi ideal untuk melakukan doa bersama. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Pemirsa, Special Report masih akan hadir kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews TV. GNPF, MUI, dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di jalan raya. Selain mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat, sholat Jumat di jalan memang tidak diperbolehkan kecuali sholat Id dan sholat minta hujan. Itu tidak untuk jangan salat Jumat di jalan, karena salat itu diutamakan di masjid. Tidak ada itu di salat Jumat itu di masjid. Yang boleh di lapangan, yang dianjur ke lapangan itu asalnya 2. Saja Idul Fitri dan Idul Adha dan istisqa minta hujan. Cuma itu saja. Yang lainnya di masjid, di lapangan, bukan di jalan. Jadi silakan kalau di masjid, banyak masjid Jakarta ini. Nah, jangan di jalan, karena jalan menghalangi ekonomi masyarakat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alyus mengatakan bahwa aksi 2 Desember sangat berpotensi ditunggangi oleh kelompok radikal. BNPT terus berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam mendeteksi pergerakan kelompok tersebut. Setelah aksi damai tanggal 4 November lalu yang menuntut keadilan perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alyus menyatakan terdapat potensi aksi demo tanggal 2 Desember ditunggangi oleh kelompok radikal. Hal ini disampaikan usai seminar kerukunan beragama di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Suhardi Alyus menjelaskan saat ini Densus 88 masih mendeteksi dan BNPT terus berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri guna mengantisipasi terjadinya peristiwa radikal pada tanggal 2 Desember 2016 nanti. Kita melihat seperti itu kan potensi ada aja. Ya, kita mengikuti terus juga kelompok-kelompok yang garis keras itu supaya tidak mengambil momentum. Ya, ini yang kita ikutkan. Sekarang hasil penelusuran Densus 88 dan ternyata mereka memang ikut di dalam itu dan merencanakan walaupun tidak bersenjata merencanakan untuk langkah-langkah yang negatif gitu ya. Seperti mau mendekati petugas dan mengambil dan sebagainya.
Komjen Pol Suhardi Alyus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bagi masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasinya melalui aksi demonstrasi agar tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat luas serta tidak memaksakan kehendak untuk memenangkan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Angelika Da Avagam, Andri Setiawan, MNC Media memberitakan. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, Kepolisian Resor Karanganyar masih tetap khawatir dengan pengerahan massa Islam Karanganyar ke Jakarta. Polisi mengimbau para pengusaha bus untuk tidak menyewakan armadanya kepada massa aksi damai 2 Desember 2016. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur. Apel konsolidasi dalam rangka mengawal kebinekaan pada 2 Desember mendatang dilakukan di Plaza Alun-Alun Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin pagi. Polres Karanganyar sendiri telah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha bus agar tidak menyewakan armadanya untuk mobilisasi massa pada aksi 2 Desember mendatang. Pasalnya, sesuai dengan maklumat dari Kapolda Jawa Tengah, pengusaha bus dapat dikenakan sanksi jika pada nantinya aksi massa berakhir ricuh seperti pada waktu lalu. Namun Kapolres Karanganyar tidak melarang warga untuk melaksanakan aksinya. Ketika saudara-saudara, teman-teman kita yang ingin mengeluarkan pendapat di muka umum, khususnya pada tanggal 2 Desember mendatang, apabila ingin disalurkan, silakan disalurkan cukup di kabupaten masing-masing, di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tidak ke Jakarta. Polisi Karanganyar akan terus mengawal dan menjaga aksi warga pada 2 Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menunggangi aksi massa yang bisa berakhir anarkis. Dari Karanganyar, Wahyu Endro melaporkan. Setali tiga uang dengan Polres Karanganyar, Polres Banjarnegara Jawa Tengah juga dihinggapi rasa khawatir berlebih terhadap aksi damai 2 Desember. Mereka lalu menggalakkan razia serta sosialisasi kepada sopir bus mencegah mobilisasi massa ke Jakarta. Polres Banjarnegara mengadakan kegiatan razia rutin. Unit Satuan Lalu Lintas dari Polres Banjarnegara Jawa Tengah gencar menggelar razia lalu lintas di jalur tengah arah Semarang, Jakarta. Selain untuk melakukan penindakan pada sejumlah pelanggar lalu lintas, polisi juga mengantisipasi adanya mobilisasi massa dan peredaran senjata, serta barang berbahaya jelang aksi 2 Desember mendatang. Selain melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, polisi juga memberikan sosialisasi kepada sejumlah sopir bus dan penumpang angkutan antar kota dalam provinsi. Saat ini untuk wilayah Banjarnegara masih belum ada, masih relatif aman, dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Banjarnegara khususnya untuk tidak usah berangkat ke Jakarta. Ya. Kalau memang mau menyampaikan aspirasi, ya cukup di Banjarnegara saja. Dan itu pun harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam razia, polisi menjaring sejumlah pelanggar, mulai dari pengguna kendaraan yang masih di bawah umur hingga plat nomor kendaraan yang tidak sesuai standar. Polisi menerjunkan sedikitnya 300 personil untuk mengamankan jalur tengah Semarang, Jakarta. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, MNC Media melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi kepada tokoh ulama di seluruh wilayah Tangerang agar tidak datang ke Jakarta untuk mengikuti unjuk rasa. Pemerintah dan kepolisian berharap agar warga Tangerang dapat mempercayai kasus Ahok ke pihak Mabes Polri dan menjaga kedaulatan NKRI. Antisipasi aksi unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember mendatang, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan, seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh ulama, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid. Pihak pemerintah maupun kepolisian mengimbau agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang dan mempercayai kasus Ahok ke pihak Mabes Polri, menjaga Republik Indonesia agar tidak ada kericuhan pada aksi demo 2 Desember mendatang. Yang saya hormati, di samping tentunya juga ada tokoh penggagas pendiri Kota Tangerang. Tidak bertanggung jawab serta kepolisian Republik Indonesia itu merupakan hak dan kewajibannya
untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi dan mengatasinya. Jadi yang kelima, saya ulangi sekali lagi, jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2012 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3. Nah, saya pikir ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai nanti sebagaimana Pak Kapolri tadi sampaikan, kami sedang zikir dengan khidmat, doa dengan tenang di Monas.